yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Perlindungan-Mu, makanan minuman kami dicukupkan, keluar masuk kami merasa sangat nyaman dan aman Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu, ambil alih semua diri yang bawah ini Tuhan. Berikan hikmat, perkataan-perkataan yang daripada-Mu saja. Aku mohon anugerah Tuhan ada dalam kebaktian satu ini. Berkati yang menonton di YouTube juga Tuhan. Dalam tangan-Mu aku serahkan. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan dengan senang hati. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk silakan jabat tangan kanan kiri, katakan Tuhan Yesus hebat. Selamat duduk kembali. Terima kasih buat Ibu Rika, Pak Arif sudah melayani dengan baik pada pagi hari ini. Tuhan memberkati luar biasa. Biasanya kita live itu pada ibadah keempat, tapi pagi ini kita akan live dengan YouTube yang berbeda. Kita berikan judul Tayan Revival Center. Kenapa disebut Tayan Revival Center? Pusat kegerakan rohani. Kita berusaha berdoa rohani di Tayan ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan bisa diandalkan di masa sukar? Ada banyak orang begitu, sangat tidak percaya lagi dengan Tuhan. Ketika menghadapi kesukaran, kesulitan, pergumulan yang sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan sepertinya membuat dia lelah, capek. Sehingga banyak orang mulai mengundurkan diri daripada Tuhan. Dan tidak bisa dipungkiri goncangan-goncangan di akhir-akhir ini begitu luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK puluhan ribu orang, sehingga orang berharap hari ini dapat pekerjaan, tiba-tiba PHK tanpa alasan apapun. Alasannya cuma hanya satu, pilot dan sebagainya. Dan itu merupakan goncangan yang terjadi di Indonesia. Belum gempa bumi, belum banjir, belum bermacam-macam masalah yang ada di negeri ini. Dan saudara-saudara, goncangan itu memang harus terjadi. Kenapa saya katakan harus terjadi? Menjelang kedatangan Tuhan akan ada banyak hal-hal yang di luar prediksi manusia bisa terjadi. Akibatnya orang merasa takut, imannya tergoncang, orang mundur. Dulu semangat melayani Tuhan, akhirnya kembali mundur daripada Tuhan. Sehingga mereka berkata, di mana Tuhan kok ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan kok ini bisa terjadi? Mari Bapak Ibu kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bumi. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak terguncangkan. Terus 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Alkitab berkata, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Akhir zaman akan ada banyak perubahan-perubahan di luar prediksi manusia, di luar apa yang dipikirkan orang. Perubahan-perubahan bukan hanya hal ekonomi, bukan hanya masalah kemanusiaan. Akan ada banyak hal-hal yang menurut kita sebenarnya itu nggak terjadi, tiba-tiba bisa terjadi. Alkitab berkata bukan hanya bumi yang diguncangkan, tapi langit juga akan diguncangkan. Akan ada hal-hal yang menggetarkan hati setiap orang. Tetapi apa yang terjadi? Orang, perhatikan ayat 3, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Apa yang dapat diguncangkan? Bumi dan langit bisa diguncangkan.
Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak ditergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perhatikan. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Makanya Alkitab berkata, semakin orang mencari Tuhan, timbullah pengharapan orang itu. Di masa yang sukar akan ada satu pengharapan dan penuh kepastian. Semakin orang mendekat kepada Tuhan, maka orang semakin mendekat kepada orang itu. Dan ketika orang mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya dia tidak tergoncangkan. Waktu kesulitan melanda, Pak, hanya satu caranya, lari kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Amsal, nama Tuhan menara yang kuat, kesanalah orang berlari menjadi selamat. Orang lari kepada Tuhan selamat. Waktu terguncangkan, waktu ada goncangan, waktu ada resesi, waktu ada masalah yang ada di dunia, hanya satu, Pak, lari kepada nama Tuhan, maka orang itu menjadi selamat. Nah, hari ini kita akan membahas, perhatikan dengan baik, mengapa kebanyakan orang tidak mau mengandalkan Tuhan waktu merasa digoncangkan. Ini akan terjadi waktu menghadapi kesukaran, waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi kesulitan. Kenapa banyak orang tidak mau mengandalkan Tuhan? Orang tidak mau mencari Tuhan. Alasan ini sering terjadi dalam hidup kita. Bagian 1, bagian A, mari kita lihat. Kita baca 2-3. Tuhan terlalu lama menjawab doa dan pergumulan. Ini, Pak, ini yang membuat putus asa setiap orang. Kenapa orang tidak mau mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit dia? Kenapa? Merasa Tuhan itu terlalu lama menjawab doa dan pergumulan kita. Kita sudah berdoa, sudah ini, sudah itu, sudah buat ini, sudah buat itu. Kenapa nggak terjadi sesuatu terobosan? Sehingga ketika orang berdoa dengan sungguh-sungguh dan merasa itu doa terlalu lama dan merasa doa tidak dijawab oleh Tuhan, maka orang putus asa. Ini alasan kebanyakan orang. Sehingga orang begitu tidak lagi mau mempercayai Tuhan. Orang tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Karena apa? Merasa Tuhan terlalu lama menjawab doa dan pergumulan saya. Apakah itu terjadi dalam hidupmu? Tuhan terlalu lama menjawab doa dan pergumulan saya. Pertanyaannya, seberapa jauh engkau dekat dengan Tuhan? Seberapa jauh engkau mencari Tuhan? Seberapa besar engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Waktu orang sakit, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya dia disembuhkan. Waktu orang diberkati, apakah sikapnya sama waktu sebelum dia sembuh? Kehausanmu dengan Tuhan menentukan engkau jadi apa dan bagaimana. Kerinduanmu dengan Tuhan yang betul-betul menentukan hidupmu akan menjadi seperti apa. Kadang-kala orang berkata, aku sudah berdoa. Pertanyaan saya, berdoa seperti apa? Aku sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan standarnya standar Tuhan atau standarmu? Kadang-kala kita hanya mencari Tuhan 3 menit, 10 menit dengan hanya berdoa begitu saja. Padahal Alkitab berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja? Kadang-kala kita berdoa 1 minggu, sudah lelah, sudah selesai, sudah putus asa, sehingga kita berkata, Tuhan, engkau terlalu lama menjawab doa saya. Engkau terlalu sulit menjawab doa saya. Ya udah Tuhan, aku selesai saja. Seberapa jauh engkau lapar dengan Tuhan? Banyak orang menganggap dirinya orang percaya Tuhan, tapi tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yesus berdoa mengajarkan kepada murid berdoa semalam-malaman. Orang-orang di kisah para rasul, mereka berdoa selama 10 hari doa dan puasa. Esther ketika menghadapi kesukaran, dia doa puasa, seluruh bangsa Yahudi disuruh bayar harga. Raja Niniwe ketika ada Yunus mengabarkan bahwa Niniwe akan dihancurkan dalam 40 hari lagi,
Raja Niniwe memerintahkan kepada bangsanya, seluruh bangsa ini harus doa puasa. Mereka doa puasa. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, termasuk binatang-binatang, harus doa puasa. Itu mencari Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan membatalkan hukuman kepada orang Niniwe. Dan bangsa itu mengalami pertobatan besar-besaran. Yang dulunya bangsa itu menghujat Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Allah Israel, tapi dia bertobat sungguh-sungguh karena mendengar akan ada berita mereka akan dihancurkan di bumi yang muskan oleh Tuhan dalam waktu 2 hari lagi. Bangsa itu bertobat. Itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mengapa kebanyakan orang tidak mau mengandalkan Tuhan di masa sukar? Yang kedua, kecewa dengan Tuhan, Pak. Kalau orang sudah kecewa, sulit untuk diobati. Kalau orang sudah putus asa, sulit untuk diobati. Makanya Alkitab berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu apa? Putus asa, kecewa, sepertinya nggak ada jalan lain. Mematahkan tulang itu letih lesu, tidak bisa bangkit lagi. Buat apapun tidak bisa bangkit. Dia selalu berkata, aduh percuma, aduh gak ada gunanya, aduh semua akan toh sama, semua akan mengecewakan. Berapa banyak orang kecewa dengan Tuhan, lantas dia meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Kristus dan menjual Kristus gara-gara dia kecewa dengan Tuhan, merasa Tuhan tidak menjawab doanya. Ada seorang teolog terkenal dari Belanda. Dia mengarang sebuah buku. Dalam bukunya ditulis begini, keajaiban Tuhan sudah tidak terjadi, sudah berhenti sejak zaman kisah para rasul. Kenapa dia mengarang begitu? Karena dia ada sebabnya. Sebabnya apa? Anaknya itu tangan cacat. Dia bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan dia, supaya terjadi mujizat. Tetapi bertahun-tahun dia berdoa tidak terjadi satu mujizat. Dia kecewa dengan Tuhan. Kekecewanya dengan Tuhan, terbitlah sebuah buku, keajaiban Tuhan tidak terjadi sampai hari ini. Kadang-kadang cara Tuhan bukan cara kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Kadang-kadang kita sering memaksakan diri pikiran kita supaya Tuhan mengikuti maunya kita, supaya Tuhan mengikuti jalan pikiran kita, supaya Tuhan mengikuti dengan apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Dan kalau orang ngeyel terus, Pak, orang itu ujungnya kecewa dan putus asa. Orang yang kecewa dengan Tuhan. Yang ketiga, kebanyakan orang tidak mau mengandalkan Tuhan pada masa sulit. Karena apa? Cara Tuhan itu sulit dimengerti, Pak. Kita sering berkata, kenapa sih Tuhan kok begini? Kenapa sih Tuhan kok begitu? Kenapa sulit sekali Tuhan? Kenapa kok susah sekali Tuhan? Kadangkala cara Tuhan sulit dimengerti, waktu Tuhan sulit dimengerti. Padahal Tuhan berkata, bagianmu harus kau kerjakan, bagianmu harus bayar harga. Alkitab berkata, jenis ini tidak dapat diusir hanya dengan berdoa, tapi hanya dengan puasa juga. Kadangkala cara Tuhan itu sulit dimengerti, waktu Tuhan sulit dimengerti. Jawaban Tuhan sulit dimengerti. Tapi yang Tuhan minta, tetap bertekunlah dalam doa. Jangan menyerah. Kebanyakan orang menyerah, gampang menyerah. Apalagi orang bisa menyerah, orang bisa lemah ketika mendengar omongan orang itu melemahkan orang itu. Ketika mendengar omongan orang membuat dia hatinya tidak nyaman. Ketika mendengar omongan seseorang membuat hatimu gundah gulana, engkau gampang menyerah. Ada seorang kena penyakit polio. Dalam buku Pendeta Yonggi Cho, pendeta jemaatnya 1 juta di Korea. Dia sakit polio, Pak, timpang, gak bisa jalan. Waktu sakit polio, dia datangi bukit doa yang ada di Korea. Bukit doa yang ada di Korea, dia datang, dia doa supaya dia disembuhkan Tuhan, supaya dia berjalan dengan normal. Si gadis ini berdoa dan berdoa.
1 bulan tidak terjadi apa-apa, 2 bulan tidak terjadi apa-apa, 3 bulan tidak terjadi apa-apa. Bulan ketiga pada hari akhir terjadi sesuatu. Ketika sedang berdoa, Tuhan luruskan kakinya, dan dia pulang dari bukit doa, doa puasa, pulang dengan keadaan normal. Kenapa? Tidak menyerah. Cara Tuhan, maunya dia datang ke bukit doa, dia doa sehari 2 hari, puasa sehari 2 hari, selesai, langsung sembuh. Dia perlu waktu berbulan-bulan supaya apa? Dia melatih iman sungguh-sungguh. Dan orang itu akhirnya mengerti cara Tuhan tepat pada waktunya. Kadang-kala kita paksakan, hari ini berdoa, hari ini selesai. Hari ini berdoa, hari ini ada jawaban Tuhan. Ikuti cara Tuhan yang dinamakan dengan kesetiaan. Yang keempat, perhatikan. Kebanyakan orang tidak mau mengandalkan Tuhan di masa sulit. Kenapa? Terlalu pintar dan merasa bisa. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Kita baca 2-3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, ada satu rumusan. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kepandaian manusia, pasti hatinya jauh dengan Tuhan. Kenapa? Dia merasa bisa, merasa mampu dengan caranya, merasa pintar dengan caranya. Perhatikan, kalau kau sudah hatimu jauh dengan Tuhan, artinya kau sudah mengandalkan kekuatanmu. Kalau hatimu semakin jauh dengan Tuhan, artinya yang mendominasi, yang mengambil alih dalam hidupmu adalah kepintaran, kekuatanmu sendiri. Ujungnya gua akan kecewa. Perhatikan ayat 6. Perhatikan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Selalu kecewa, selalu kecewa, selalu kecewa, selalu putus asa, selalu kesukaran, tambah susah, tambah susah, tambah susah. Perhatikan, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kesepian. Orang yang kecewa, orang yang putus asa, pasti hidupnya kesepian. Kenapa? Merasa orang meninggalkan saya, merasa Tuhan meninggalkan saya, merasa aku sendiri. Orang terdekat pun merasa ditinggalkan. Kenapa? Orang itu selalu namanya kurang perhatian, merasa sendiri. Kalau orang merasa sendiri, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri, stres. Ada satu tokoh di Alkitab yang mengalami kesukaran. Mari kita akan belajar di sana. Tokoh Alkitab ini namanya Hana. Kita lihat 1 Samuel pasal 1 sampai ayat 28. Hana artinya elok. Tolong jangan dipindah dulu. Hana itu artinya elok, menyenangkan. Tetapi hatinya, hidupnya penuh kesukaran. Namanya menyenangkan, tapi nasibnya penuh kesukaran. Namanya elok, tapi nasibnya penuh pergumulan, kesulitan yang luar biasa. Perhatikan. Lalu kita lihat ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zobim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan ayat 5. Tuhan menutup kandungannya.
Oke. Istri pertama ditutup kandungannya, istri kedua punya anak. Sehingga istri kedua manas-manasin istri pertama. Ayat kelima, perhatikan. Tuhan menutup kandungannya. Apa yang kita pelajari di sini? Kadang Tuhan izinkan kesukaran dan penderitaan supaya kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan kadang-kala izinkan kesulitan. Tuhan kadang izinkan masalah. Tuhan kadang-kadang izinkan pergumulan yang berat supaya Pak, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu setia dengan Tuhan, sungguh dengan Tuhan, tiba-tiba kok begitu banyak mengalami permasalahan, artinya Tuhan izinkan terjadi supaya Pak, imanmu semakin naik, cintamu kepada Tuhan semakin naik. Tuhan izinkan supaya Pak, engkau dilatih oleh Tuhan. Untuk apa? Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Hana dia persembahkan korban tiap tahun. Hana sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kenapa kok ditutup kandungannya oleh Tuhan? Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5. Roma pasal 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ikuti kata saya, kesengsaraanku, penderitaanku, masalahku menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, ayat kelima, sama-sama baca. Dan oke, perhatikan. Pengharapanmu tidak mengecewakan. Kalau kau berharap dengan Tuhan, tidak mengecewakan. Kalau pengharapanmu dengan manusia, dengan saudaramu yang kaya, dengan keluargamu yang berada, satu saat dia akan berpaling daripadamu dan kau akan mengalami kekecewaan. Pengharapanmu dengan Tuhan tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan baik ayat ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan dengan baik, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Perhatikan, kasih Allah dicurahkan dalam hati saya. Ikuti kata saya, kasih Allah dicurahkan di dalam hati saya. Pengharapanku itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena firman itu, kasih itu, yang adalah Allah sendiri, ada dalam hati saya. Kalau Tuhan ada dalam hati saya, tidak akan pernah mengecewakan. Dan aku tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ada dalam mulutmu. Hanya bisa dimanifestasikan. Hanya bisa diakhiri lewat namanya iman. Percayamu sungguh-sungguh. Kenapa banyak orang Kristen Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup dia? Kenapa? Dia menghampiri Tuhan pakai perasaannya. Dia mengikut Tuhan pakai perasaannya. Orang mengikut Tuhan harus pakai iman. Iman itu apa? Melihat yang belum kelihatan dan percaya yang belum kelihatan itu terjadi sama dia. Percayalah, doamu akan dijawab. Percayalah, kemustahilanmu akan dijawab. Tuhan
Tuhan izinkan kesulitan supaya apa? Engkau uji dan timbul pengharapan yang kuat. Ayat 6, mari kita lihat apakah itu isinya. 1 Samuel, kembali 1 Samuel. 1 Samuel 1 ayat 6. Apakah itu? Kita baca sama-sama. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Pak, istri satu aja susah, apalagi 2 istri. Ada bapak-bapak yang punya 2 istri sini, tidak usah angkat tangan. Istri satu aja ngomelnya tobat-tobat, apalagi 2, Pak. Ibu-ibu jangan tersinggung. Punya 1 istri saja sulit. Ini 2 istri. Apa yang terjadi? Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Bayangkan, pagi bangun tidur dikatakan hai mandur. Jam 9 katakan hai mandur. Jam 10 katakan dia mandur. Terus malam-malam mau tidur mandur. Percuma lu tidur sama suami kau, mandur kan? Pak, Bu, kalau kau mendengar perkataan-perkataan yang menjatuhkan imanmu, cegah enggak? Gusar enggak gitu? Padahal kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada orang yang akan membuat dirimu tidak tenang dalam hidupmu. Ada orang-orang yang dipakai setan akan membuat dirimu tidak tenang dalam hidupmu, menjadi gusar dalam hidupmu. Dan dia akan selalu melontarkan pernyataan-pernyataan. Katanya orang gereja, katanya anak Tuhan, katanya berdoa. Kenapa kok mandul? Kenapa kok belum diberkati? Kenapa kok miskin? Katanya melayani Tuhan, kenapa kok masih marah-marah? Ada saja orang menyalahkan kita, Pak. Ada saja orang mencari kelemahan kita. Ada saja orang mencari kesalahan kita. Kalau sudah tahu kesalahan kita, dia paling tepuk tangan yang pertama. Kalau orang semacam ini mencari kesalahan terus, orang itu bukan dipakai Tuhan, dipakai setan. Dalam hidupmu ada orang-orang tertentu berusaha menjatuhkan imanmu, yang membuat engkau gusar, yang membuat engkau jatuh imanmu, yang membuat engkau kepahitan, yang membuat engkau sungguh-sungguh tidak mempercayai Tuhan lagi, membuat engkau putus asa. Hana mengalami setiap hari bertahun-tahun, Pak. Dia dalam keadaan sulit, diomongin orang setiap hari, yang ngomongin orang satu rumah. Betapa beratnya itu. Kalau anak muda ditanya oleh orang tua, kapan kamu kawin? Pasti gusar jawabannya. Nanti pamannya datang, kapan kamu menikah? Gusar. Bibinya datang, katanya kamu menikah kok gak jadi, kenapa? Gusar lagi. Lihat kanan kirimu, katakan, kalau berkata-kata jangan buat orang gusar. Mulutmu jangan. Ada orang-orang suka mencari kesalahan dan kelemahan orang, dan kalau sudah ketemu dia akan senang sekali. Ini Penina ini senang sekali kalau lihat anak hatinya gusar, gelisah, karena dia tahu ketika dia gelisah dia tidak bisa berdoa lagi. Ada orang-orang di sekitarmu membuat engkau gelisah dan engkau tidak suka lagi berdoa. Engkau tidak suka lagi melayani Tuhan. Ngapain lu ke gereja? Ngapain lu melayani Tuhan? Ngapain lu ke gereja? Pak, kalau mendengar seperti itu, tutup telingamu rapat-rapat. Mari kita lihat Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Amsal 24 ayat 17-18. Kita baca 2-3. Janganlah bersuka cita kalau musuhmu jatuh.
Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Perhatikan dulu. Ini sering kita alami. Rasain kok. Makanya jangan begitu. Lihat kanan kiri mengatakan, aku pernah melakukan. Senang kalau keluarga kita yang ngerecokin kita, yang tidak suka dengan kita, tiba-tiba ditimpa masalah, rumahnya roboh. Rasain kamu. Sikap manusia ini membalas dendam. Tanpa diajar, anak kecil pun bisa balas dendam. Ayat 18 perhatikan. 2 supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu, balik memalingkan murkanya kepada kita. Pak, jangan suka pasang jerat kepada orang lain. Banyak orang suka. Makanya gak denger aku, coba diserahin ke aku, aman. Sekarang lu susah kan? Hati-hati. Banyak orang sikapnya seperti ini, hanya mencari kesalahan. Yang paling banyak gampang dicari kesalahannya pendeta. Pendeta diomongin. Yang paling nyaman diomongin pemimpin. Seorang anak yang baik tidak akan pernah menjelek-jelekan bapaknya di luar sana. Anak yang tidak baik, dia akan mengupas kejelekan bapaknya kepada orang lain. Kalau pendetamu engkau jelek-jelekan di luar sana, berarti engkau bukan anak rohani yang baik. Justru engkau akan membelanya. Coba, kenapa anak-anak SD, SMP sering berantem? Kenapa? Dia melecehkan nama bapaknya. Orang kan anak, nama bapaknya dipermainkan. Akhirnya anak itu bisa berantem, menghajar orang. Sama. Kalau pribadimu hanya tahu kejelekan seorang pendeta, hanya tahu kejelekan seorang hamba Tuhan, dan kau sebarkan di luar sana, engkau bukan anak yang baik. Anak yang baik akan membela bapaknya. Bapak yang baik akan membela anaknya. Itu periksa hatimu dengan baik. Jangan membuat gusar. Jangan seperti Penina yang selalu membuat gusar, yang selalu membuat gaduh. Orang yang selalu membuat gaduh, hatinya tidak benar. Orang yang selalu membuat masalah, hatinya tidak lurus. Orang yang selalu buat masalah, itu orang itu bukan dipakai Tuhan, tapi dipakai setan. Di tengah kesulitan yang begitu rupa, ayat 7 ngomong apa? Perhatikan. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Bayangkan, Hana dari tahun ke tahun dihina. Bapak Ibu baru dihina orang sekali saja, sudah lemah imanmu, sudah lari dari gereja. Baru sekali orang ngomong, tumben ke gereja, dah lemah deh. Syukur aku ke gereja, tapi aku diomongin tumben ke gereja, sakit hati rasanya. Minggu depan aku udah ke gereja lagi. Baru sekali diomongin, saudara udah lemah. Perhatikan, Hana demikian terjadi dari tahun ke tahun. Susah kan? Saudara ikut mertua, satu rumah dengan mertua. Syukur kalau mertuamu cinta Tuhan. Kalau mertuanya gak cinta Tuhan, diomongin, bangun pagi, kesiangan diomongin, nggak masak diomongin, masak terlalu banyak diomongin, nggak bersih rumah diomongin, sedikit makan dibilang kamu nggak boleh masakan mama diomongin, banyak makan diomongin. Emang enggak? Enggak.
disinggung terus. Saudara-saudara, perhatikan ayat 7. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Siapa yang kalau hatinya sedih tidak mau makan? Ada orang sedih tapi banyak makan. Lebih enak mana? Banyak makan atau tidak mau makan? Makanya ada istilah bagi khusus orang yang gemuk. Kalau kamu ingin kurus, sakiti aja hati istri kamu, pasti dia kurus dan tidak mau makan. Dia terpaksa. Ya kalau tidak mau makan. Kalau dia disakiti malah makannya banyak. Ayo gimana? Gemoy terpaksa. Ini Pak, Penina menyakiti hati Hana. Bayangkan, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana. Bayangkan, orang ini pergi ke gereja gambarannya, tapi di gereja menyakiti hati orang. Bayangkan kalau engkau duduk di gereja, hatimu tidak benar, apakah ibadahmu di hadapan Tuhan diterima? Engkau menyakiti kanan kirimu, engkau dendam kanan kirimu, engkau ngomongin kanan kirimu. Tuh lihat, ibu tuh kepalanya ditumpuk-tumpuk rambutnya. Pakaianmu kayak korden berjalan ya. Ada aja orang ngomongin kita. Ada. Istri saya pernah pakai baju khas Kalimantan, ada gambar peta Kalimantan. Ada ibu-ibu ngomong beberapa tahun lalu, kok peta Kalimantan berjalan? Karena sekarang ada pakaian motif, ada kotak-kotak gitu kan. Kalau ada orang ngomong gini, cantik-cantik, pakainya kayak serbet di rumah. Ada aja orang ngomongin gitu. Ini, saudara-saudara, tidak semua orang di samping kita atau orang yang ke gereja bisa menguatkan imanmu saat kamu menghadapi kesukaran. Contohnya Penina ini, dia tidak menguatkan hati Hana, tapi justru menyakitinya di rumah Tuhan. Orang munafik enggak? Haleluya, haleluya, penuh kebencian. Kita angkat menyanyi penuh kebencian. Apa gunanya? Banyak orang seperti itu. Ibadah yang sebenarnya roh jiwa tubuhmu serahkan kepada Tuhan. Bukan rohmu saja, bukan tubuhmu saja, tubuhmu saja. Jiwamu. Bagaimana orang masih kepahitan, tidak mengampuni, kekecewaan, penuh kebencian, diangkat tangan. Haleluya, haleluya, pada hatinya penuh kepahitan. Enggak ada gunanya ibadah. Orang yang tidak bisa mengampuni saudaranya, Tuhan pun juga tidak akan bisa mengampuni dia. Nggak bisa. Ini Pak, tidak semua orang di gereja menguatkan iman. Tidak semua orang yang ke gereja membuat engkau bisa bersuka cita. Tidak semua. Perhatikan, orang yang menyebut saudara rohani justru kebanyakan akan menghakimi dan mencibir kita. Itu. Kalau kita punya salah, justru orang akan menghakimi kita. Kalau kita punya sesuatu kekeliruan, justru orang akan berkata negatif tentang kita. Makanya jangan sembarang curhat dengan orang. Kalau kau punya masalah, temui hamba Tuhan. Minta doa hamba Tuhan. Jangan sembarang ngomong dengan orang, Pak. Kalau kita sembarang ngomong dengan orang, belum tentu yang kau anggap rohani itu bisa membantumu. Belum tentu. Belum tentu yang kau anggap ini orang gereja, orang nanti bisa membantumu. Belum tentu. Setiap orang belum tentu bisa dipercaya.
sembarang mengungkapkan masalahmu kepada orang. Carilah orang-orang yang betul-betul membuat masalahmu itu bisa terkapar dengan jalan keluar. Lalu yang kedua, jangan suka ngomong di belakang. Itu pengecut. Ngomongnya selalu di belakang. Saya paling gak suka. Orang-orang model itu buat saya gak ada nilainya. Tidak semua orang bisa dipercaya, Pak. Tapi percayalah kepada orang-orang yang mempunyai integritas. Di mana engkau bisa bercerita, di mana engkau bisa mengungkapkan isi hatimu. Carilah betul. Ini yang jelas. Pak, Penina datang ke rumah Tuhan selalu menyakiti hati Hana. Di rumah Tuhan saja dia berbuat dosa. Kenapa? Penina itu sombong sekali. Orang yang sombong akan selalu buat masalah dimanapun saja berada, termasuk di rumah Tuhan. Itu orang sombong. Karena merasa mampu, merasa bisa, merasa memiliki. Penina posisinya semacam itu. Padahal orang datang ke gereja supaya apa? Rendah hati, datang kepada Sang Pencipta, berikan sesuatu kepada Tuhan, ucapan syukur dan segalanya. Tapi ini tidak begitu sombong sekali. Apa gunanya ikut Tuhan kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita? Penina tidak bisa menjaga lidahnya. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 26. Mari kita baca. Yakobus 1 ayat 26. Kita baca 2, 3. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Itu Penina. Hana yang mengalami kesulitan begitu rupa. Pak, orang tidak punya anak itu sering dipermalukan orang loh. Tahu nggak? Waktu kau belum hamil, selalu ditanya melulu kan. Waktu kau ditanya, jawabanmu kan tidak nyaman. Posisimu tidak nyaman. Jangankan ke orang belum punya anak, orang belum nikah pun selalu ditanya ke orang. Kenapa belum nikah? Kenapa belum nikah? Kenapa belum punya anak? Tanyakanlah kepada saudaramu yang punya masalah, jangan pertanyaan yang membuat dia gusar, Pak. Tapi kau harus berkata, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti berkati kamu, Tuhan pasti tolong kamu. Itu yang meneduhkan hati. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan sambil jabat tangan, Tuhan memberkatimu pagi. Amin. Jangan malah ditanya macam-macam, dihakimi macam-macam, membuat orang gusar. Ayat 8, mari kita lihat. Ayat 8, lihat baik-baik. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini laki-laki gombal. Banyak kan laki-laki gombal. Yang sering gombal itu laki-laki. Banyak janji tapi tidak mau ditepatin. Saya ngaku sendiri, Pak. Bulan Desember saya janji sama anak saya, Dek, kita mau jalan-jalan ke Singkawang. Wah, dia senang sekali. Waktu dia senang sekali, wah pokoknya senang lah. Tiba hari waktunya, saya dalam keadaan tidak sehat. Akhir Desember itu, saya dalam keadaan tidak mampu. Akhirnya perjalanan saya batalkan sepihak. Dia begitu kecewa. Kemarin dia WA, video call sama kami. Dia bilang begini, Dek, nanti kita jalan-jalan ke Singkawang ya. Gak percaya. Ya. Nanti janji lagi gak ditempatin, alasannya jauh lah, capek lah, injek gas pegel kaki. Gak, saya janji kita ke Singkawang jalan-jalan. Itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita ini hanya manis di bibir saja. Banyak orang hanya manis di bibir,
Omongannya seakan-akan meyakinkan padahal sebenarnya nggak sesuai itu. Ini Pak, perhatikan. Elkana bilang sama istrinya, mengapa hatimu sedih? Perhatian kan? Perhatian. Terus, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Keren. Ada orang depan kita mulutnya manis Pak. Puji Tuhan, salam, baik-baik. Aku mendoakan kamu, aku mendukung kamu. Di belakang musuh Pak. Ada orang semacam itu. Hana di tengah kesedihannya, Elkana tidak membela Hana. Tapi yang diagung-agungkan adalah Penina. Ada banyak orang di sekitar kita, depan kita baik-baik karena ada maunya. Tidak ada ketulusan hati. Sahabat yang tulus hati, itu sahabat yang bisa berbagi di masa sukar. Pak, kalau orang ingin lihat sahabatmu, temanmu tulus, waktu engkau menghadapi kesulitan, waktu engkau menghadapi kesukaran, dia hadir atau tidak. Waktu engkau punya uang Pak, engkau seperti semut mengelilingi madu yang dikelilingi oleh semut, gula yang dikelilingi semut. Waktu nggak ada apa-apa, adakah garam dikelilingi semut? Tidak ada. Kalau seandainya garam dikelilingi semut, tentunya semutnya itu bisa darah tinggi dan akhirnya stroke. Waktu engkau menghadapi kesulitan, engkau tahu siapa orang yang ada di sampingmu yang akan menguatkan. Waktu punya uang sih semua banyak sahabat. Makanya orang kaya banyak sahabatnya. Orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Itu betul kata Alkitab. Waktu kau mengalami kesulitan, disitulah ada orang yang hadir. Itulah orang yang menjadi sahabatmu sebenarnya. Itu Pak. Ini Elkana. Kasih sejati bukan hanya di mulut, tapi di tindakan Pak. Aduh kasihan sama dia. Tapi kasihan doang, tapi gak ada perubahan. Buat apa? Gak ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah nol. Kasihannya keluarga dia tuh miskin, susah beli beras, tapi kok yang punya uang gak mau belikan beras sama dia. Kasihan anak-anaknya gak punya pakaian, kenapa kok gak kasih pakaian? Kalau sekedar kasihan, semua orang pun juga bisa kasihan. Yang Tuhan inginkan tindakan. Bukan sekedar, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak? Itu kan orang munafik. Di tengah kesulitan, ada orang-orang tertentu di sekitarmu yang akan berkata seperti itu. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Mari kita lihat, apakah itu? 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Bukan hanya sekedar omongan Pak, tindakan. Tindakan ini penting. Jangan sekedar mulut manis, jangan sekedar kata-kata rohani. Tindakanmu yang ditunggu Tuhan. Itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh aku kasihan, kamu gak punya pakaiannya lah, pergi saja sana. Kamu kedinginan, pergi saja, kata Alkitab. Percuma mau mengatakan begitu. Imanmu, engkau kelihatan punya belas kasihan, tapi engkau tidak ada tindakan. Kalau saudaramu kekurangan, bantu dia. Saudaramu tidak punya pakaian, berikan pakaian kepadanya. Itu baru tindakan. Banyak orang mulutnya manis tanpa tindakan. Ayat 9 mari kita baca. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam,
Jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadamu dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepadamu hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di tengah kesukaran yang begitu rupa, Hana datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang didoakan? Dia bernasar dengan Tuhan. Doa bernasar adalah rahasia doa yang paling dahsyat. Doa bernasar adalah rahasia doa yang paling dahsyat. Ada orang seringkali waktu ketika sakit, Pak Pendeta tolong doakan, kalau aku sembuh aku akan melayani ke gereja, aku akan sungguh-sungguh ke gereja. Didoain sembuh. Seminggu ke gereja, minggu kedua nggak ada, akhirnya sakit lagi. Pak, kawan saya, jemaatnya sudah puluhan tahun tidak ke gereja. Stroke, Pak. Stroke, sama sekali nggak bisa jalan. Akhirnya dipanggillah pendeta ke rumahnya. Dalam keadaan menangis sungguh-sungguh, hancur hati sungguh-sungguh, jemaat ini berkata gini, Pak Pendeta, kalau aku sembuh, aku mau ke gereja. Didoain, Pak, langsung jalan. Ke gerejanya, minggu depan ke gereja, hanya bertahan 1 bulan ke gereja. 3 bulan kemudian, stroke lagi. Pendeta itu suruh doakan lagi, pendeta yang tidak mau doain. Makanya Pak, mujizat tidak menjadikan orang mencintai Tuhan. Mujizat tidak membuat menjadikan orang selamat. Tapi kita perlu mujizat setiap hari. Hana perlu kesukaran, kesulitan. Dia bertemu Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Ini Pak. Kemudian ayat 11. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hancur hatinya. Pertanyaan saya, pernahkah engkau menghadap Tuhan dengan kehancuran hatimu? Berdoa dengan kehancuran hatimu? Jangan waktu putus cinta aja doanya, waktu engkau ditipu saudara, nangis-nangis. Coba kalau belum ditipu, engkau berdoa dengan Tuhan kehancuran hati dan Alkitab berkata, persembahan yang benar adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk, itu yang didengar Tuhan. Walaupun engkau tidak bisa berkata-kata lagi, engkau cuma air matamu yang berlinang. Tuhan tahu arti air mata itu. Pedih dan menangis terseduh-seduh. Makanya kalau saya bertanya dari awal lagi, berapa jauh kau mencari Tuhan? Apakah kau mencari Tuhan dengan kehancuran hatimu atau sekedar saja? Paku dengan baik, hampiri Tuhan dengan kehancuran hati. Kalau engkau tidak bisa menangis di hadirat Allah, tapi engkau hanya bisa menangis depan TV karena lihat film Korea, film India, itu orang paling munafik. Tahun 90-an di kampung-kampung sering ada film India berseri. Satu kali saya pergi ke rumah bibi saya, dia nonton film India jam 10 pagi, berlinang air mata sambil usap. Apa orang ini? Apa ini? Enggak. Emang enggak kenapa? Itu film India diceraikan suaminya. Ya ampun. Makanya tahun 2000-an tidak kalah, Indonesia menerbitkan satu sinetron, Ku Menangis. Ku menangis. Aduh, pilu hatinya. Doa yang bernasar itu yang betul-betul penuh kehancuran hati.
Amin. Doamu apa sudah menangis di hadirat Tuhan? Halo. Kalau engkau belum hatimu remuk, hatimu hancur di hadapan Allah, engkau belum mengerti artinya hadirat Tuhan itu. Belajar apa hari ini? Mari kita lihat. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Hakim bilang, enggak ngomong. Ada seorang pendeta namanya Ishak Leo, udah meninggal, berdiri gereja Bakti Pusat Surabaya, di mana saya dibaptis di gereja itu. Pendeta Ishak Leo terkenal dengan manusia doa. Dia kalau berdoa cuma mulutnya, Yesus, Yesus. Nah itu ya. Doanya 6-7 jam setiap hari. Hasil dari doa dia Pak, ini Pak, ini sapu tangan dia Pak. Ada orang bungkuk di gereja dia, ditempelin sapu tangan dia, bungkuknya langsung tegak, bunyi kertek-kertek. Jadi orang buta ditempelin sapu tangan dia, langsung melek. Itu yang saya rindukan sampai hari ini. Saudara-saudara, perhatikan, ketika kita mencari Tuhan, akan ada orang yang menganggap kita tidak waras. Pelajarannya, Hana dianggap tidak waras, dianggap mabuk oleh Imam Eli. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata, perhatikan, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kadang-kala kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada orang-orang tertentu menganggap kita gak waras. Ngapain sih ke gereja melulu? Ngapain sih berdoa melulu? Ngapain sih pelayan melulu? Pak, jangan mendengarkan itu. Lanjut terus Pak. Ayat 14, perhatikan. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu dari pada mabukmu. Ini yang ngomong orang rohani. Kadang-kala orang yang rohani itu menjadi penghambat dalam hidup kita. Karena orang rohani yang rohani tapi tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan firman. Maka orang rohani itu berjalan dengan daging Pak. Kalau orang berjalan dengan daging, omongannya akan selalu menjatuhkan mental kita, tidak membangun mental kita. Coba kalau Hana ini enggak dengan Tuhan, kamu perempuan mabuk, berapa lagi kamu mabuk itu? Kalau Hana dengar ini dengan perasaannya Pak, dia akan jatuh. Ini yang ngomong imam loh Pak. Hana di tengah kesulitan, dia berjalan dengan iman. Seseorang yang berjalan dengan iman, perhatikan dengan baik, dia tidak akan mendengar dengan pantai indera. Dia tidak akan mendengar sesuatu yang tidak membangun. Dia tidak akan mendengar sesuatu yang tidak menghinakan hatinya. Dia terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Jangan dengarkan perkataan yang menjatuhkan imanmu. Siapapun yang ngomong, jangan dengar penilaian manusia kalau engkau mengikuti Tuhan. Tuhan selalu melihat kedalaman hati, bukan luarnya Pak. Tapi manusia cenderung lihat luarnya daripada kedalaman hati orang itu. Makanya banyak orang kecewa karena lihat Tuhan, aku sangka dia seorang hamba Tuhan baik-baik saja rupanya. Aku sangka dia seorang majelis baik-baik saja rupanya. Pak, dengan baik, jangan dengar penilaian orang kalau engkau mengikuti Tuhan. Kesungguhanmu akan mengusik pikiran orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kesungguhanmu dengan Tuhan akan mengusik pikiran orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau akan selalu dijatuhkan, engkau akan selalu dikasih neraka. Sehingga engkau berkata,
Kenapa ya aku sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh banyak halangannya. Yang menghalangi justru orang-orang gereja sendiri. Orang yang merasa rohani. Ini Imam Eli Pak, ini imam besar bangsa Israel. Ayat 15, perhatikan. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kalau ada orang berkata di gereja ini, Pak, ketika kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, angkat tangan, tiba-tiba kau berdoa dengan air mata, menangis. Ada orang ngomong, munafik kau menangis. Jangan dengarkan. Yang menilai hatimu Tuhan, bukan dia. Kalau kau menyanyi karena kau diberkati, engkau merasa ditolong Tuhan, menyanyi dengan angkat tangan, engkau sungguh-sungguh, engkau menyanyi dengan sungguh-sungguh, jangan dengarkan kanan kirimu yang berusaha menjatuhkanmu. Ngapain sih nyanyi keras-keras? Ngapain sih angkat tangan? Tuhan kan tahu hati kamu, betul. Tapi ekspresimu dengan Tuhan kau berikan kepada Bapa di surga. Kalau kau dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba engkau berbicara dengan bahasa lidah. Bahasa lidah itu begitu kuat sekali sehingga engkau merasa mengalami hadirat Tuhan. Orang kan menghakimi, Pak, kayak orang mabuk saja. Jangan dengarkan orang itu. Tapi curahkan isi hatimu kepada Allah seperti Hana. Di tengah kesukaran akan ada banyak orang datang menghakimimu, bukan menolongmu. Apakah Tuhan masih bisa diandalkan di tengah kesulitan? Ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17, perhatikan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ini kan, sesudah berkatalah perempuan itu, bila hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu dan mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Pak, ketika kau kesulitan mencari hadirat Tuhan, bisa diubah. Situasimu bisa diubah, kesulitanmu bisa diubah, kesukaranmu bisa diubah. Makanya carilah hadirat Tuhan. Sampai dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk, sungguh-sungguh. Hana mengalami mukanya tidak sedih lagi, mukanya diubah karena berjumpa dengan hadirat Allah. Tuhan bisa diandalkan. Jalan keluarnya Yesus. Kau bisa pakai caramu sendiri, ujungnya putus asa. Makanya apa yang kita pelajari, percayalah setiap pengajaran yang berdasar firman, kamu terima dengan iman, pasti terjadi. Percayalah apa yang dikatakan hamba Tuhan, kau tangkap dengan iman, pasti terjadi. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Mari kita baca. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Kita baca 2-3. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju pada gurun Tikwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabinya, hamba-hamba Tuhan yang berjalan dengan Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan kau bisa percaya, tapi hamba Tuhan yang berjalan dengan firman Allah, setiap doanya, setiap perkataannya akan jadi kalau kau tangkap dengan iman. Ini Pak. Makanya Pak, kenapa orang susah diberkati? Orang susah maju dalam gereja karena hanya melihat sisi gelap hamba Tuhan, sisi kekurangan hamba Tuhan. Hana kalau melihat sisi gelapnya, loh tadi ngomongin aku pemabuk, sekarang kok ngomongin begini, mana yang benar? Banyak orang negatif terus yang ada, asumsi terus yang ada. Tapi Hana imannya yang kuat, imannya sudah diubah Tuhan. Dia tidak melihat lagi kekurangan hamba Tuhan itu. Pak, dengan baik, kalau imanmu benar,
berjalanmu dengan benar, perkenalanmu dengan Tuhan benar, kau tidak akan melihat sisi negatif seorang pun. Kekurangan seorang pun tidak pernah lihat. Tapi kalau engkau semakin jauh dari Tuhan, yang kau lihat kekurangan orang, bukan kelebihan orang. Kalau aku sudah dalam Kristus, aku memandang dan menilai orang dengan cara Kristus, kata Paulus. Kenapa kita sering melihat orang dengan asumsi kita? Karena pengenalanmu dengan Tuhan belum jelas. Hana ketemu hadirat Tuhan. Ketika ketemu Imam Eli, Tuhan katakan, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Dia percayai apa perkataan Imam Eli, dan itu terjadi. Mari kita lihat ayat 19 sampai 20. Keesokan harinya bangunlah mereka dan pagi-pagi lalu mensusul menyembah Tuhan di hadapan Tuhan. Kemudian mulailah mereka di rumahnya di rumah. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Apa yang kita pelajari? Rahasianya Pak, iman. Iman yang benar menghasilkan pengharapan yang benar. Situasimu sulit hari ini, Hana sulit juga Pak. Tapi dia mencari hadirat Tuhan sampai mengalami hadirat Tuhan. Rahasianya iman yang benar, memiliki pengharapan yang benar, pasti mengalami mujizat yang besar dari hidup kita. Sampai firman Tuhan, mari kita lihat Yesaya 30 ayat 15. Apakah isinya? Kita sambil bangkit berdiri, Bapak Ibu. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca 2-3. Sebab dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Jalan satu-satunya ini, maka yang baik. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu. Letakkan kesulitanmu kepada Tuhan. Carilah hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mari kita baca ini. 2-3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada saudara, bukan pada keluarga, pada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Mari kita baca ayat ini dengan baik sebagai penutup kita. Mari kita baca 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang dengan hormat dan apa cara yang berkenan? Hati yang hancur, jiwa yang remuk, itu yang berkenan Pak. Mari tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Satu-satunya yang ku ada, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, ku andalkan.
mitos, tapi ini sebuah cerita yang nyata Tuhan. Hana menggambarkan kami. Kami di tengah kesukaran, kadang kami mencari kekuatan manusia. Tapi biarlah pagi ini kami belajar dari Hana. Engkau adalah Tuhan yang bisa diandalkan di masa yang sukar. Berkati kami, kuatkan hati kami ketika kami mencari hadirat-Mu dengan kehancuran hati. Maka Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka. Kami percaya kasih Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba doa setiap kesulitan, kesukaran, Tuhan izinkan supaya kami mencari hadirat. Kami berjumpa dengan Engkau. Ada bagian yang harus kami buat, kami lakukan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bagian yang membuka jalan berkat. Ketika Hana mencari-Mu, Tuhan membuka kandungannya yang tertutup. Ketika kami mencari Tuhan, Tuhan membuka kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih. Kuatkan roh kami pagi ini. Dalam tangan-Mu aku serahkan. Darah Yesus membungkus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan.